adalah pekan terakhir di bulan Ramadan. Warga pesisir Sungai Kapuas sibuk bersiap menyambut Idul Fitri. Warga kampung Kuantan pun tak mau ketinggalan untuk menutup bulan Ramadan dengan sempurna. Gelondongan kayu telah mereka siapkan. Gelondongan kayu-kayu ini bukanlah sekedar kayu biasa. Ini adalah harkat martabat warga Pontianak. Identitas penduduk Pontianak. Kayu-kayu besar dengan berat hampir 500 kg akan disulap menjadi meriam. Dentumannya mampu menggetarkan pesisir Kapuas. Meriam karbit. Begitulah atraksi ini biasa disebut. Sebuah tradisi yang rutin digelar di kala Ramadan. Pak Saiful, Ketua Forum Meriam Karbit berkisah kalau tradisi ini diwujudkan dengan sukarela oleh warga. Dari seluruh mayoritas kampung yang berada di tepi sungai, mereka itu sudah bukan tidak diajak ya, itu mereka dengan terpanggil dengan sendirinya. Tidak ada ajakan atau apa tidak, itu mereka terpanggil dengan sendirinya untuk membuat itu. Awalnya, meriam karbit hanya terbuat dari sebatang bambu. Kemudian berkembang menggunakan pohon pinang, pohon kelapa, dan akhirnya menggunakan gelondongan kayu yang sudah tak terpakai. Tidak sembarangan kayu digunakan untuk membuat meriam. Kayu meranti dan mabang adalah kayu yang dipilih sebagai bahan pokok meriam karbit. Kalau mengerjakan saya rasa gendala nggak ada. Cuman yang menjadi gendala ini sekarang bahan baku. Bahan baku artinya seperti kayu, ya, kayu dan rotan. Nah, rotan ini yang sekarang petani rotan kan juga sudah digalakkan. Tapi mereka rotan ini sekarang ekspor. Ya, sehingga kita untuk penggunaan meriam mereka terbatas jadinya gitu. Kayu-kayu yang telah dipilih sebagai pokok meriam dikeruk bagian tengahnya, lalu disatukan kembali dengan ikatan dan diisi gemuk agar kedap air dan udara. Meriam tersebut kemudian direndam di dalam Sungai Kapuas. Tujuannya untuk membunuh rayap pada kayu. Ketika meriam selesai digunakan, meriam pun kembali disimpan warga di dalam Sungai Kapuas untuk digunakan tahun-tahun berikutnya. Kalau satu meriam pembuatannya itu 4 hari. 4 hari sudah kelar satu meriam. Jadi kalau memang dia itu yang gede ya, yang paling gede ukurannya itu 4 hari udah jadi satu meriam. Tapi kalau memang sampai 6 meriam, 7 meriam, berarti di bawah kecil itu. Nah, itu kita targetkan 20 hari atau 24 hari udah beres semua. Ya macam gini kan kita 2 minggu persis sudah kelar. Udah bisa kita bisa dinaikkan di atas pentas meriam ini sendiri gitu ya. Jika telah memasuki minggu terakhir Ramadan, warga pun bersiap menaikkan meriam ke atas panggung nibung. Proses ini terbilang rumit, sehingga membutuhkan sekitar 30 hingga 40 orang untuk mengangkat meriam ke panggung. Agar meringankan pekerjaan, warga menunggu saat air sungai pasang. Jarak antara permukaan air dan panggung menjadi lebih dekat dan massa kayu pun berkurang. Bahkan, Sungai Kapuas pun membantu agar tradisi meriam karbit dapat terlaksana. Sungai Kapuas memang punya peranan penting dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Barat. Hampir setiap acara-acara besar berpusat di sungai ini. Namun, Kapuas tak hanya penopang tradisi. Ia juga bagian dari sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Barat.
Konon, Sungai Kapuas adalah salah satu pintu masuk ajaran Islam di Kalimantan Barat. Abad ke-18, seorang bangsawan Arab Syarif Abdurrahman Al-Qadri datang dan membawa misi menyiarkan Islam. Dalam perjalanannya menyusuri Sungai Kapuas untuk menyiarkan Islam, seorang Arab, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, menemukan daratan di pinggir sungai. Masyarakat Pontianak menyebutnya beting. Syarif Abdurrahman menembakkan meriam ke arah beting untuk mengetahui apakah ada penghuni di sana. Jawaban pun tak didapat. Syarif Abdurrahman kemudian mendirikan sebuah masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Jami. Tak lama, Syarif Abdurrahman membangun Kesultanan Kadriyah yang menjadi cikal bakal Pontianak. Dan resmilah ia menjadi sultan pertama kota Pontianak. Pasimon, salah satu keturunan dari Sultan Syarif Al-Qadri berkisah, meriam yang ditembakkan sultan tersebutlah cikal bakal tradisi meriam karbit saat ini. Meriam karbit ini, kalau kita ceritakan, kita mesti kembali ke sejarah. Sejarah berawal daripada almarhum Sultan Syarif Abdurrahman membuka kota Pontianak ini. Itu mungkin kita tahu tanggal 23 Oktober 1771. Namun, ada versi lain yang berkembang menjadi legenda. Masyarakat Pontianak percaya saat Sultan menyusuri Sungai Kapuas, ia menembakkan meriam untuk mengusir hantu kuntilanak yang mengganggu. Setelah hantu tersebut berhasil diusir, daerah tempat Sultan membangun kerajaan kini dikenal dengan nama Pontianak. Ya kita ngelihat keraton yang di sana, terus Masjid Jaminya. Situ kan asal mulanya Sultan yang menembakkan mengusir hantu kuntilanak itu. Nah sehingga masyarakat yang terus sepanjang ini, nah itu yang tidak bisa dilupakan, ya karena momennya kota Pontianak di saat itu dibunyikan dengan dentuman meriam, sehingga masyarakat di sungai ini tetap melakukan permainan meriam ini yang mudah menjadi tradisi budaya mereka gitu. Dalam perkembangannya, masyarakat pesisir Kapuas selalu menyalakan meriam karbit sebagai sebuah tradisi di bulan Ramadan.